Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati, kita mau datang pada Tuhan pagi hari yang indah ini. Kita mau bersyukur, kita mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, biar Tuhan memberikan hikmat-Nya, memberikan pengertian-pengertian yang baru buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang kembali di Mezbah Syukur Tuhan. Yang percaya semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa atas setiap kami. Bahkan kami mau mengingat bahwa Tuhan rela berkorban buat kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk setiap kami. Buat pertolongan Tuhan yang selalu nyata atas setiap kami. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau datang pada Tuhan. Biar kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati indahnya kasih Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang pada Tuhan, sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan penyembahan-Mu buat Tuhan. Mari bersyukur buat pagi yang baru. Apapun kondisimu, apapun situasi di dalam kehidupanmu pagi hari ini, mari sembah Tuhan. Yes. Bahkan di dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, yuk belajar sama-sama. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Yesus. Terlalu besar kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal.
Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oh Yesus, kasih-Mu terindah, terlalu besar kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. yang Kau berikan bagiku. Mari bersyukur, mari berterima kasih pada Tuhan. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. terlalu besar Mari ingat setiap kebaikan kasih-Mu Tuhan, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. terima kasih. Mau lebih lagi. Yes. Menikmati kasih Tuhan pagi ini. Rasakan kasih-Nya mengalir. Yes. Yesus. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus yang selamatkanku. Engkaulah mari dengan segenap hati Yang datang kepada Dia yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih lagi karya terbesar, Yesus, dalam
kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat karya salibmu Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan pagi ini. Mari angkat suaramu sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan bagi hari ini, kami gak bisa tanpa Tuhan. Haleluya. Kami mau berjalan selalu bersama dengan Engkau. Yes. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan, di mana Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, penyertaan-Mu sempurna di pagi hari ini Tuhan, membuat kami bersuka cita dan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas apa yang Kau berikan kepada kami hari demi hari, hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bisa mengucap syukur buat apa yang Kau berikan kepada kami, anugerah, kasih karunia, dan juga cinta kasih daripada Engkau Tuhan. Terima kasih pagi ini Tuhan, dalam nama Yesus. Sebelum kami melakukan aktivitas Tuhan, biarlah kami mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Urapi hamba-Mu, Kau urapi dengan urapan yang baru, dan biarlah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa di mana kita bertemu di pagi hari ini di Mezbah Syukur, dan sesuatu yang luar biasa di mana Tuhan melindungi, Tuhan menyertai hari demi hari, dan hingga pada pagi hari ini kita merasakan kasih setia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya, selalu baru dalam kehidupan kita. Pagi ini kita diingatkan tentang apa yang dinamakan tabur tuai. Dalam kehidupan kita selalu ada yang dinamakan tabur tuai, di mana ada menabur dan di situ ada menuai. Setiap petani tahu prinsip ini. Ia tahu bahwa jika ia menabur jagung, dia akan menuai jagung juga. Jika petani menabur padi, dan dia pasti akan menuai padi. Dan bahkan seorang petani atau orang berkebun, saat dia menabur semangka, dia akan menuai semangka juga. Jika waktu menanam jeruk, maka ia akan berharap untuk menuai jeruk. Karena dunia fisik juga diatur tentang hukum tabur, menabur dan menuai. Di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari, kita dihadapkan dengan apa yang dinamakan menabur dan menuai. Tabur tuai itu selalu ada dalam kehidupan kita. Itu menjadi prinsip dan itu menjadi
sesuatu hukum dunia, bahkan hukum firman Tuhan. Bukan hanya hukum dunia, tapi hukum firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang yang menabur, dia akan menuai. Ilmu pengetahuan juga menyebutkan hukum sebab akibat. Di mana ada sebab, di situ ada akibat. Setiap ilmuwan tahu bahwa untuk setiap akibat pasti ada penyebabnya. Ahli nutrisi juga tahu di mana kita setiap hari menjaga kesehatan, apa yang kita makan mungkin mengandung lemak dan karbohidrat yang tinggi dalam tubuh kita. Kita kasih makan tubuh kita ini dengan lemak dan karbohidrat yang tinggi, maka kita akan menuai yaitu kelebihan berat badan. Dan banyak sekarang orang memikirkan apa yang ia tabur untuk tubuh ini. Sesuatu yang baik, sesuatu yang sehat, maka dia menuai yang sehat. Prinsip umum yang sama diajarkan juga di Alkitab dalam Ayub 4 ayat 8 di situ dikatakan, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Juga Raja Salomo menulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 2 dikatakan, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Juga Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Tidak mungkin. Atau buah ara dari rumput duri? Tidak mungkin. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu dalam Matius 7 ayat 16-17. Tapi perikop pada pagi hari ini kita diingatkan untuk kita ayat hafalan pagi hari ini di Galatia 6 ayat 7-8. Dikatakan ini tetap berbicara tentang menabur dan menuai. Di situ dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi ayat di Galatia 6 ayat 7 ini dikatakan dengan kata pertama yaitu jangan sesat tanda seru. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita diingatkan tentang hal tabur tuai. Dan di ayat Galatia tadi juga dikatakan bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur itu yang dituainya. Mari kita belajar ada beberapa prinsip dari tabur tuai ini. Yang pertama, seseorang tak akan menuai jika ia tidak menabur. Pada prinsipnya, setiap perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini adalah sebuah taburan. Jadi apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Tidak mungkin tidak mungkin petani menanam jagung lalu menuainya padi. Tidak mungkin. Saat dia menabur jagung, dia pasti menuai jagung. Dalam kerohanian juga demikian. Waktu kita menabur kebaikan, pasti kita akan menuai berkat. Tetapi kalau kita menabur dosa, kita akan menuai kehancuran. Seperti dalam Amsal 22 ayat 8 dikatakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Jadi prinsip yang pertama dari tabur tuai ini bahwa kita tidak akan menuai jika kita tidak menabur. Jadi mungkin kita berpikir gini, kita bisa menuai sesuatu yang baik. Bisa nggak manusia menuai sesuatu yang baik tanpa dia menabur yang baik? Tidak bisa. Makanya dalam kehidupan kita ini selalu dihadapkan dengan apa yang namanya tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Saudara menabur apa dalam kehidupan saudara?
itu yang saudara tuai. Prinsip yang kedua yaitu setiap orang akan menuai apa yang mereka tabur. Jadi yang pertama tadi, kita tidak akan menuai jika kita tidak menabur. Makanya banyak-banyaklah menabur. Menabur yang baik, bukan menabur yang jahat. Menabur yang sesuatu yang baik, dan engkau akan menuai yang baik juga. Kalau kita menabur dosa, menabur kejahatan, kita akan menuai kehancuran. Kalau kita menabur kebaikan, menabur sesuatu yang baik, maka kita akan menuai berkat. Yang kedua, setiap orang akan menuai apa yang mereka tabur. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa pencuri suatu saat akan dirampok juga. Penipu, dia akan satu saat juga akan ditipu. Orang yang curang, dia suatu saat akan dicurangi. Dan orang yang suka memberi, dia pasti akan diberi. Dan apa yang kita tabur pada masa muda, akan kita tuai pada saat tua. Dan apa yang kita tabur pada waktunya, akan kita tuai dalam kekekalan. Kalau kita menabur sesuatu yang baik. Seperti tokoh di Alkitab dituliskan bahwa Yakub setelah berhasil menipu ayahnya. Yakub kita ketahui di dalam Perjanjian Lama, Yakub waktu kata nama Yakub ini artinya penipu. Dia menipu ayahnya dan berhasil menipu ayahnya. Kemudian ia melarikan diri dari ayahnya dan pergi kepada pamannya, Laban. Yakub berpikir waktu melarikan diri ke pamannya, dia berpikir ia sudah terlepas dengan apa yang pernah dia lakukan waktu menipu ayahnya. Ia berpikir ia sudah bebas dan bersih dari dosa penipuan. Namun di perjalanannya dia ditipu perihal tentang Lea dan Rahel. Waktu dia merindukan seorang istri dan dia ditipu, dia mendapatkan Lea terlebih dahulu, baru dia mendapatkan Rahel. Jadi si penipu juga telah tertipu. Kita tidak menuai sesuatu yang berbeda, tetapi kita menuai sesuai jenisnya. Kita menuai mirip apa yang kita tabur. Apa yang kita tabur di masa muda, akan kita tuai juga di usia tua. Dan apa yang kita tabur pada waktunya, kita tuai dalam kekekalan. Kita mungkin tidak selalu menuai dengan cepat, tetapi kita akan selalu menuai. Petani tahu ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk memetik atau menuai. Dan masing-masing terjadi pada waktu yang berbeda. Ada quotes berbunyi begini, taburlah pikiran, maka kita akan menuai tindakan. Saat kita menabur pikiran, kita akan menuai tindakan. Saat kita menabur tindakan, maka kita akan menuai kebiasaan. Saat kita menabur kebiasaan, maka kita akan menuai karakter. Dan saat kita menabur karakter, maka kita akan menuai masa depan. Prinsip yang ketiga, bahwa menuai yang baik, maka harus menabur di ladang yang baik. Firman Tuhan di dalam Galatia tadi disebutkan bahwa jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai yang kekal dari roh itu. Karena kita semua menuai apa yang kita tabur, kita sangat perlu untuk menabur di ladang yang benar. Dan sebagai umat Tuhan, ada dua ladang yang dimana kita bisa menabur. Yang pertama, ladang kedagingan. Dalam Galatia 6 ayat 8 tadi dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Daging merujuk pada pola hidup lama kita yang berdosa. Dalam Galatia 5 ayat 19 dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan,
pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita menabur di ladang kedagingan, yang muncul ini bahwa ada kedengkian, ada kemabukan, ada pesta pora, ada kepentingan diri sendiri, perceridaan, roh pemecah, amarah, yang kita tabur hal-hal yang jahat, hal-hal yang jelek, maka kita menuai sesuatu yang jelek juga. Dan kita bahkan dikatakan di sini bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jika kita menabur dalam daging, kita akan menuai kerusakan oleh daging. Demikian juga di Hosea 8 ayat 7 berkata, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Di Yakobus 1 ayat 15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Namun ada ladang kedua, tempat di mana kita bisa menabur, yaitu apa? Di dalam roh, menabur dalam roh. Seperti tertulis dalam Galatia 6 ayat 8b dikatakan, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur dalam roh itu sama dengan berjalan dalam roh dan menetapkan pikiranmu dalam roh. Jadi kalau kita ketahui dari daging itu tadi Galatia 5 ayat 19, dan kita ketahui kalau kita dalam buah roh itu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di situ kebalikan daripada Galatia 5 ayat 19. Kalau kita menabur sesuatu yang jahat, menabur di dalam daging, kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan menabur dalam roh, seperti ditulis dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu kita baca, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua ladang yang bagaimana kita menabur dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama, menabur dalam daging, hidup dalam daging, maka kita menuainya adalah kebinasaan. Dan yang kedua, kita menabur dalam roh, dan kita akan menuai sesuatu buah roh itu sendiri, dan kita memiliki menuai sesuatu yang kekal, yang abadi. Dan di sini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan oleh apa yang namanya hukum tabur tuai, di mana kita menabur, kita akan menuai. Baiklah kita menabur di dalam roh, maka kita menuai kekekalan yang daripada Tuhan, dan kita memperoleh buah-buah roh itu dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menabur dalam daging, kita akan menuai sesuatu kebinasaan. Maka oleh sebab itu dalam kehidupan kita, ingatlah hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi waktu, ingatlah tentang apa yang dinamakan hukum tabur tuai. Kalau saudara menabur kebencian, saudara akan menuai kebencian juga. Kalau saudara menabur amarah, saudara akan menuai amarah juga. Kalau saudara menabur sesuatu yang tidak baik kepada sesama, maka engkau akan memperoleh sesuatu yang tidak baik juga dalam kehidupan saudara. Ingatlah, saat kita menabur jeruk, kita akan menuai jeruk. Saat kita menabur padi, kita akan menuai padi. Saat kita menabur dalam roh, maka kita akan menerima buah-buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Pagi ini kita diingatkan tentang yang namanya menabur, menuai. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara menabur di tempat yang baik, menabur sesuatu yang baik, atau menabur sesuatu yang tidak baik, atau menabur dalam daging. Yang pasti, kalau kita ada di dalam lindungan Tuhan, kita pasti menabur yang baik, menabur dalam roh.
Bapa, terima kasih buat firman pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kami akan hal menabur dan menuai, di mana kami menabur kebaikan, menabur di dalam roh, maka kami akan menuai buah roh itu dalam kehidupan kami. Dan saat kami menabur sesuatu yang di daging Tuhan, maka kami akan menuai kebinasaan dan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan, kebaikan-kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Bapa, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, ajar kami untuk kami menabur yang baik, menabur dalam roh, dan kami menuai buah roh itu Tuhan. Ajar kami tidak melakukan menabur dalam daging, dan kami tidak mau menuruti daging, karena di situ kami akan mengalami kebinasaan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami dihadapkan dengan apa menabur dan menuai. Biarlah apa yang kami tabur hari ini dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, biarlah kami menabur sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk sekedar kepentingan diri kami sendiri. Dan masa depan kami ada dalam tangan-Mu Tuhan, dan di mana saat kami menabur, terus menabur yang baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ajar kami untuk menabur yang benar, bukan hanya di mata manusia tetapi di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang aku tabur Engkau pakai untuk menghasilkan buah yang kekal. Dan di mana kami Kau tuntun terus untuk kami menabur sesuatu yang benar, dan kami akan menuai sesuatu yang benar juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati jemaat Mezbah Doa, Mezbah Syukur pada pagi hari ini Tuhan, yang setia mengikuti Mezbah Syukur Tuhan. Kau berkati dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil. Apapun yang mereka rindukan Tuhan, Kau jamah Tuhan, Kau cukupkan Tuhan dalam kehidupan, dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka Tuhan, Kau sertai. Kami juga berdoa yang berulang tahun pada hari ini Tuhan, bila Kau tambahkan umur panjang dalam kehidupan mereka Tuhan, kesehatan, kebahagiaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Seperti firman berkatakan, panjang umur ada di tangan kanannya dan kekayaan ada di tangan kiri. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga mungkin saat ini yang berbaring sakit Tuhan, bila bilur-bilur-Mu Tuhan yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Jamah mereka Tuhan yang mengalami sakit, yang berbaring, kelemahan tubuhnya Tuhan, Kau berkati mereka, Kau jamah mereka Tuhan. Dengan urapan, dengan darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, menyembuhkan kehidupan mereka Tuhan, dan kesehatan mereka, dan mereka dapat sembuh Tuhan. Kami juga berdoa buat yang masih sekolah dan kuliah, Kau berkati dalam studi mereka Tuhan, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan,
Berkat-Mu melimpah atas bangsa ini Tuhan. Kau berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kesejahteraan juga perekonomian Tuhan. Bahkan pemerintahan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai di bawah Tuhan. Kau berkati mereka, taruh takut akan Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, dan nama kita tercatat di kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya dan berkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ada hukum tabur tuai. Menaburlah yang benar. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya